Shalom. Selamat sore Bapak Ibu dikasih Tuhan. Satu kasih kemurahan Tuhan kita boleh pada tempat ini. Dan kita tahu dan kita rasakan Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Satu kesempatan yang indah kami boleh berkumpul bersama-sama, memuji, menyanjung Engkau, meninggikan Engkau, memuliakan namamu yang kudus. Karena Engkaulah Tuhan, satu-satunya Allah yang kami sembah, yang kami agungkan. Dan kalaupun ada kuasa yang bukan daripada Tuhan, kami satukan iman percaya kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa, yang mencengkram setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan teman-teman kami dalam perjalanan. Tuhan hantar tibakan tempat ini dengan selamat. Bersama-sama kami memuji, menyembah, masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang manis. Kami tahu Kau ada tengah-tengah kami Tuhan. Roh Kudus, urapi setiap kami sekali lagi. Cengkram setiap kami. Kami rindu lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semasa kami bernafas, kami mau bersyukur padamu Tuhan. Segala apapun yang kami alami, kami tahu atas izin dan rencana Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa memberikan kekuatan bagi setiap kami. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tak percaya kepadamu. Haleluya. Yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Amin.
buat jamahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam ucapan syukur kami, ada kuasa Tuhan bekerja. Di dalam ucapan syukur kami, mujizat Tuhan terjadi. Di dalam ucapan syukur kami, kasih Tuhan limpah kasih hidup kami. Terima kasih Tuhan, semasa kami bernafas, Engkaulah alasan kami mengucap syukur. Haleluya, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Berikan tepuk tangan. Sorak-sorai, Engkaulah makhluk kami Tuhan. Engkaulah gunung batu dan segala kami mau mengucap syukur. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar, menerima, bahkan menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Curahkan Tuhan firman-Mu bagi setiap kami, memberikan kekuatan dan kami mengucap syukur selalu, selalu dan selalu, sebab Engkau Tuhan yang setia. Haleluya.
yang setia, Allah yang sanggup untuk menolong setiap kami, Allah yang sanggup untuk menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan atas apa yang sudah Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Kami tetap mau bersyukur kepada Engkau, karena tidak ada satupun masalah yang Tuhan izinkan untuk kami lalui bersama. Tapi kami percaya pasti Engkau akan memberikan jalan yang terbaik bagi setiap kami. Ada suatu ujung yang indah Tuhan yang Kau siapkan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas suasana ibadah, atas kesempatan, atas waktu yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian penyembahan yang sudah kami naikkan bersama pada sore hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya pengurapan Tuhan, hikmat Tuhan, pengertian yang baru dari Tuhan itu ada pada setiap kami yang hadir dan beribadah dengan sungguh-sungguh pada saat ini Tuhan. Sehingga kami boleh siap untuk mendengar apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Atas hamba-Mu yang terbatas Tuhan tolong, biar Tuhan kuasai sehingga apa yang hamba pikirkan, apa yang hamba ada di dalam hati hamba, yang akan hamba ucapkan benar-benar datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Berbahagia pada saat ini kalau kita boleh bersama-sama bersyukur Bapak Ibu ya, atas semua yang sudah kita alami, apapun itu semua Bapak Ibu. Mungkin kita berpikir, wah ini sesuatu masalah, tantangan, bahkan mungkin sakit penyakit yang harus kita alami, harus kita lalui. Tapi seperti pujian-pujian yang sudah kita naikkan bersama, kita tetap mau bersyukur. Amin. Karena kita memiliki Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang sanggup untuk menolong kita. Bukan cuma menolong saja, bukan cuma memulihkan saja pada saat kita ada di dalam dunia, tetapi Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan yang sanggup untuk menyelamatkan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, pada sore hari ini kita bersama akan belajar tentang ayat firman Tuhan yang diucapkan oleh Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-73. Di situ Daud perikopnya berjudul atau seluruh di dalam Mazmur 73 ini tentang supaya setiap anak Tuhan itu tidak iri Bapak Ibu terhadap orang fasik. Jadi ini secara khusus ya, kita belajar terhadap orang fasik. Bisa saja kita iri terhadap teman kita, saudara kita, sahabat kita, tetapi pada sore hari ini kita akan belajar bersama satu tema tentang jangan iri terhadap orang fasik. Kenapa? Ini ya, coba kita baca dulu dalam Mazmur 73 ayat 2 dan 3 ya, baca bersama ya. 1, 2, 3. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, ini adalah ungkapan seorang raja ya, seorang raja. Ini bukan orang yang biasa Bapak Ibu. Raja itu pasti keadaannya mungkin kalau dilihat tuh semuanya tercukupi, betul ya Bapak Ibu ya, secara materi, mungkin secara kuasa, apapun saya katakan dicukupi. Dia punya segala-galanya, punya kedudukan, punya harta dan lain sebagainya. Tetapi ternyata Daud ini mengakui begitu ya, kalau dia itu pernah iri begitu terhadap orang fasik. Bahkan bukan cuma iri saja terus ya menjalankan kehidupan biasa-biasa saja, bukan seperti itu, tapi dia mengatakan tadi dikatakan sedikit lagi maka kakiku ini terpleset, tergelincir. Nah, kalau orang itu terpleset, tergelincir, artinya raja ini bisa jatuh, begitu ya Bapak Ibu. Jadi
Dia sampai mengatakan, memberikan pengakuan seperti itu. Kenapa? Satu-satunya alasan yaitu karena dia itu pernah merasa iri terhadap orang fasik. Kenapa? Orang fasik itu dikatakan mujur, begitu. Menurut pandangannya, menurut pandangan seorang raja ini, orang fasik itu mujur, suka membual. Membual ini omong besar, gitu ya. Jadi mungkin dia tidak punya keahlian tertentu, tidak punya harta tertentu, kuasa tertentu, tetapi dia membual. Orang fasik itu bisa mengatakan hal-hal yang besar-besar, yang indah-indah, mungkin memberikan janji-janji, tetapi semuanya itu palsu. Begitu. Ini dikategorikan dengan orang yang fasik. Nah, kalau di dalam bidang kerohanian, mungkin orang fasik ini tidak perlu lagi menyediakan waktu untuk beribadah, mungkin seperti begitu ya. Tidak perlu lagi mereka harus berdoa, tidak perlu lagi mereka harus baca firman Tuhan, mungkin tidak perlu lagi berdoa untuk mengucap syukur pada saat bangun pagi. Ya, kalau kita, kebiasaan kita sebagai orang-orang yang percaya, kita bangun pagi kita bersyukur, Tuhan terima kasih, ini suatu doa, begitu ya. Pada saat kita mungkin mau makan, mau minum, oh kita bersyukur, Tuhan terima kasih atas makanan minuman yang sudah Tuhan berikan. Nah seperti itu. Ini orang fasik tidak perlu semuanya melakukan seperti itu, gitu ya. Mau ngambil satu keputusan pun tidak perlu harus berdoa, tidak perlu harus minta suatu kepastian, begitu ya, dari Tuhan. Tidak perlu lagi seperti itu semua. Nah, tetapi kehidupannya baik-baik saja. Kehidupannya juga, wah mungkin kalau orang mengatakan mujur, begitu ya, meskipun melakukan satu dosa ataupun mungkin tidak melakukan hal-hal secara rohani, banyak orang itu dirasa, wih mujur, begitu ya. Bahasa Cinanya mungkin ngomong hoki, gitu ya. Wih ini hoki, ini orang udah tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa, tidak pernah minta hikmat Tuhan, tidak pernah minta pengurapan Tuhan, tapi wah sukses, kelihatannya seperti itu. Sehingga seorang raja pun akhirnya jatuh di dalam keirian. Dia iri, bahkan sampai mau terpleset, bahkan sampai mau jatuh. Bapak Ibu, dikatakan dunia ini menuju kepada yang namanya kehancuran, begitu ya. Kenapa? Sehingga iblis itu dengan segala tipu dayanya, gitu ya. Memang iblis itu kan penipu. Yohanes 8 ayat yang ke-44, gitu ya, menipu sehingga manusia itu lebih tertarik, begitu ya, lebih tertarik kepada kuasa-kuasa yang lain, lebih tertarik tidak beribadah, tidak berdoa, begitu ya, tidak melakukan satu kegiatan rohani, mungkin begitu ya. Tidak usah Tuhan-Tuhanan, tidak usah harus baca firman, tidak usah harus berdoa. Kalau mau melakukan sesuatu, kalau mau memutuskan sesuatu, tidak perlu tanya Tuhan. Nah, iblis itu selalu memberikan intimidasi, begitu ya, supaya manusia, secara khusus anak Tuhan, itu ikut pada jalannya. Dan kita tahu jalannya, ujungnya itu bukan kepada satu kehidupan yang kekal, tetapi kepada satu kehancuran. Amsal 14 itu dikatakan ayat yang ke-12, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut, gitu ya. Jadi ujungnya ini bukan kehidupan yang baik, Bapak Ibu. Ujungnya bukan suatu keadaan yang indah, tetapi ujungnya itu maut. Ujungnya itu hal yang tidak baik. Nah, ini kerjanya iblis. Iblis itu akan membuat manusia itu mengikutinya, gitu ya. Enak ini kalau di dunia, enak seperti orang fasik, daripada kamu sungguh-sungguh sama Tuhan, hasilmu juga seperti begitu. Begitu ya, masih tetap mengalami masalah, bahkan masalahnya lebih banyak daripada orang yang tidak mengikut Tuhan, mungkin seperti itu. Nah, di ayat yang keempat dikatakan
Daud menggambarkan orang fasik itu sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat orangnya, gemuk tubuh mereka, dalam arti makmur gitu hidupnya. Ayat yang kelima dikatakan mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Nah, Daud ini menggambarkan orang fasik itu seperti demikian, Bapak Ibu. Sehingga akhirnya Daud itu jatuh di dalam keirian. Aduh, aku iri. Mereka itu loh makmur, sehat, mungkin begitu ya. Semua kena sakit, tapi orang itu sudah tidak bergereja, mungkin begitu ya. Rohaninya juga tidak begitu amat, atau mungkin mereka bukan orang-orang yang percaya sama Tuhan, tapi mereka sehat, mujur, tidak mengalami kesusahan, pekerjaannya yang dikerjakan selalu berhasil. Padahal kita sudah anak Tuhan, minta doa sudah sama Tuhan, minta petunjuk Tuhan, tapi kok ya Tuhan izinkan gitu ya, aku mengalami satu kegagalan. Nah ini, sehingga seorang raja pun itu bisa iri, Bapak Ibu. Nah tulah, katakan tulah ini mereka tidak kena tulah, begitu ya. Tulah ini saat mereka salah gitu ya, terkadang terhadap Tuhan. Nah ini mereka tidak mengalami suatu hukuman gitu ya, seolah-olah itu seperti begitu. Ini yang pandangannya Daud, Bapak Ibu. Kalau saya lanjut lagi di ayat yang ke-6, sebab itu mereka berkalungkan kencokaan dan berpakaian kekerasan. Jadi Daud melihat orang fasik ini meskipun tidak Tuhan-Tuhanan gitu ya, tidak mengikuti kegiatan rohani dengan baik, mungkin tidak pernah rutin berdoa, atau mungkin baca firman Tuhan, atau mungkin bahkan tidak kenal Tuhan, begitu ya, tapi tetap mujur, sehingga mereka itu akhirnya jadi congkak. Apa yang dilakukan ini selalu kekerasan, begitu, menindas orang. Karena kenapa? Menindas orang sekalipun tidak ada tindakan apa-apa, seolah-olah, begitu ya, yang dilihat oleh Raja Daud. Ayat yang ke-7, karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan, mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya, hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Jadi sombong, dia tinggi hati, begitu ya, mengata-ngatai orang, memeras orang, begitu ya, dengan bangga. Kenapa? Karena bangga, karena dia tidak merasa kena hukuman, tidak pernah merasa kena tulah Tuhan. Nah, Daud yang sungguh-sungguh sama Tuhan, Daud yang cinta Tuhan, begitu ya, melihat orang ini kok begitu, Daud merasa aku ini kena masalah, begitu ya, masalahku ini banyak, aku berbuat salah sedikit, Tuhan sudah sentil, begitu ya, Tuhan sudah ingatkan dengan mengalami masalah yang lain. Nanti kita lihat ayat selanjutnya, Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan dulu. Ayat yang ke-9 dikatakan mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Membuka mulut melawan langit itu maksudnya melawan Tuhan. Mungkin ada orang yang mengingatkan orang fasik ini, jangan loh, kamu jangan buat jahat begitu, kamu jangan memeras, kamu jangan semena-mena sama orang, nanti kamu kena hukuman Tuhan. Wah, dia enggak percaya, dia melawan langit, dia lawan Tuhan. Mana ada Tuhan, mungkin gitu, mungkin mengatakan Tuhan aja enggak berani sama aku, mungkin mengatakan seperti itu ya. Ayat yang ke-10, sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Banyak orang yang akhirnya lebih menuruti kata-kata dari orang fasik daripada orang yang percaya. Karena kenapa? Orang percaya ini dilihat, wah, hidupnya ini ndak hoki, begitu ya, apa yang dikerjakan selalu gagal, nah itu selalu berhasil. Wah, aku contoh dia aja, ngapain? Dia rajin ke gereja, dia rajin berdoa, tapi juga mengalami masalah, tantangannya semakin besar. Kalau orang fasik itu, begitu ya, mungkin orang lihat seperti begitu, wah aku ikut dia saja. Jadi banyak orang yang mengikut orang fasik itu,
malah seperti itu. Ayat yang ke-11, dan mereka berkata, orang fasik itu, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Wah, ini kata-kata yang tidak enak Bapak Ibu, ya. Kata-kata khususnya ini ya, ayat yang ke-11 ini seolah-olah mengejek Tuhan, ya, merasa bahwa Tuhan itu tidak maha tahu, Tuhan itu tidak punya kuasa. Nah, seperti begitu. Ini kehidupan dari orang fasik tadi. Ayat yang ke-12 itu Bapak Ibu, sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Wah, seolah-olah itu dipandang Daud itu seperti itu. Sehingga pada saat Daud pengetahuannya sampai dengan ayat yang ke-11 dan 12 ini Bapak Ibu, Daud merasa iri. Kita pun Bapak Ibu, kalau kita tahunya cuman sampai batas ini saja, kita cuman dengan iman percaya sama Tuhan, cuman gitu aja, terus kita nggak ngerti kehidupan kita selanjutnya, sepak terjangnya Tuhan kita itu gimana nanti ujungnya. Mungkin kita juga akan terus hidup di dalam keirian terhadap orang fasik. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya, pasti kalau kita tahunya cuma sebatas ini saja, pasti kita juga akan mengalami keirian terhadap orang fasik, seperti apa yang dialami oleh Daud. Daud ini kan di dalam perjalanan kehidupannya ini kan terus dia jalan sampai terakhir ending, dia tahu segalanya, dia tahu tentang Tuhannya, gitu ya, terus dia baru menulis. Nah, ini pada saat awal Bapak Ibu, Daud itu iri terhadap orang fasik, sampai dia mau terpleset, sampai dia mau tergelincir. Nah, pandangannya cuma sebatas pengetahuannya sampai di sini saja. Nah, sebagai anak Tuhan Bapak Ibu, bila kita ini berbuat salah, saya katakan Bapak Ibu, mungkin kita ini melanggar ini kebenaran firman Tuhan, kita sudah tahu. Biasanya Bapak Ibu, Tuhan itu akan cepat memberikan peringatan bagi setiap kita. Mungkin melalui suara hati kita, suara Roh Kudus, ya, melalui mungkin hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, atau mungkin lewat orang-orang di sekeliling kita. Mungkin tidak secara sengaja gitu ya, orang itu terus menegur kita. Nah, ini kita kan harus peka Bapak Ibu, peka dengan suara Tuhan. Tuhan berbicara dengan kita ini tidak mesti harus audible begitu ya, secara langsung, tidak mesti seperti itu, tapi bisa lewat hamba Tuhan, bisa lewat orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, bahkan mungkin lewat orang yang kita tidak sukai, mungkin seperti itu. Tuhan bisa memperingatkan kita lewat hal-hal itu semua. Nah, ayat yang ke-13 Bapak Ibu, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Jadi seolah Daud itu merasa, waduh, kena hukuman Tuhan. Waduh, Tuhan peringatkan aku, bukan cuma secara audible saja, bukan melalui cuma peringatan saja melalui orang-orang di sekelilingnya, tapi dia kena masalah Bapak Ibu. Jadi bukan cuma peringatan saja, tetapi kena hukuman, seolah-olah kena tulah. Ini apa yang Daud rasa. Jadi setiap hari itu Daud merasa dapat hukuman Tuhan kalau Daud itu melanggar kebenaran firman Tuhan. Sehingga pantaslah saya katakan kalau Daud itu iri hati terhadap orang fasik. Karena orang fasik ini melakukan segalanya, ya, bukan orang yang takut Tuhan, mungkin dia juga bukan orang yang kenal Allah Israel pada saat itu, tetapi hidupnya selalu mujur, gemuk-gemuk, dikatakan makmur hidupnya. Mereka sombong gitu ya, menyombongkan dirinya begitu ya. Oh, aku nih yang pinter begitu ya, aku sudah tekan orang, tak pres orang itu sehingga aku kaya, mungkin begitu ya. Tapi rasanya ya tambah kaya itu, seperti itu. Sehingga akhirnya Daud ini betul-betul iri begitu ya.
Nah, ternyata Bapak Ibu, perkara-perkara tersebut di atas ini yang membuat saya katakan hati seorang raja. Ini raja Bapak Ibu, orangnya pasti punya harta, punya kedudukan, punya kuasa. Itu akhirnya jatuh di dalam satu sikap, yaitu iri gitu ya, terhadap orang fasik. Tetapi Bapak Ibu, setelah ayat ini gitu ya, ternyata Daud menceritakan, dia akhirnya tahu begitu. Tadi kan saya katakan, kalau kita semua termasuk saya tahunya cuma sebatas itu saja Bapak Ibu, sebatas ini saja sampai dengan ayat ini, saya rasa kita juga akan ragu. Mungkin kita kalau di gereja kita bisa ngomong, wah enggak mungkin Pak, begitu ya, aku pasti percaya Tuhan, begitu ya, enggak mungkin aku iri. Tapi kalau kita mengalami kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu, kita pun juga bisa iri terhadap mereka. Sudah jahat, sombong, congkak, mungkin ya suka menekan orang, begitu ya, suka mengata-ngatai orang, begitu ya, enggak takut Tuhan, begitu ya, tapi hidupnya mujur, hidupnya hoki terus, begitu ya, sukses, kelihatannya wih makin sukses, lebih sukses dari kita yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau sebatas itu saja pasti kita juga iri. Tetapi setelah Daud tahu Bapak Ibu, setelah akhirnya Daud itu mengerti, terbuka mata rohaninya, begitu ya, sehingga akhirnya dia tahu, oh kehidupan akhir dari orang fasik itu bagaimana. Akhirnya dia merubah cara berpikirnya, dia tidak lagi iri, tidak perlu lagi dia iri. Kenapa? Itu cuma sementara ternyata. Kalau aku iri percuma, nasibku juga akan seperti dia, begitu. Tetapi setelah aku tahu, aku rubah cara berpikirku. Ini ayat di 16 dikatakan, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Saya lanjut lagi ayat yang ke-18, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Maksudnya Tuhan itu izinkan, begitu ya, orang-orang fasik itu mengalami kehidupan yang mungkin mujur, jahat, begitu ya. Dan kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Ini pada akhirnya betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Jadi Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Ini bukan berarti Tuhan itu begini Bapak Ibu, maksudnya kita jangan salah berpikir ya, jangan salah berpersepsi, persepsi begitu ya, memikirkan wah Tuhan ini memang sengaja begitu ya, sengaja membuat orang itu jatuh, dibuat mainannya Tuhan. Bukan seperti itu. Tetapi ada satu ayat saya lupa, manusia itu diserahkan dengan keinginan hatinya. Nah ya Bapak Ibu dengar ayat itu. Nah kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, hati dan roh kita itu diperbarui. Amin. Sehingga hati dan roh kita itu dikuduskan oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga pada saat kita mau melakukan hal yang jahat, pasti hati dan roh kita itu mengingatkan kita. Itu pasti. Maka dari itu ada suara Roh Kudus. Nah biasanya pakai kata-kata seperti itu. Kita pasti diingatkan. Kita diingatkan meskipun mungkin kita nggak ingat, oh ini pasalnya ini, ayatnya ini di sebelah kiri, di sebelah kanan, halaman sekian. Mungkin kita nggak hafal sampai sedetail itu Bapak Ibu. Tapi paling tidak kita ingat, oh aku ingat ayat itu, aku nggak boleh melakukan ini. Nah kalau kita terus langgar, dan terus langgar, kita menjadi orang fasik. Sehingga akhirnya seolah-olah Tuhan itu menaruh orang fasik itu di tempat licin. Nah, seolah-olah. Kenapa dasarnya kok sampai Tuhan itu menaruh begitu ya, dalam tanda kutip, orang-orang fasik itu di tempat licin, sehingga orang fasik itu jatuh dan hancur.
Bukan karena Tuhan itu yang memang sengaja masang ini tak taruh di pinggir ya orang ini supaya nanti sebentar lagi terpleset, jatuh, hancur dan binasa. Bukan seperti itu. Tetapi karena kedegilan hati manusia, kejahatan hati manusia yang terus, kalau ini sudah dari orang yang percaya Bapak Ibu, terus menerus ditolak Roh Kudus itu. Suara hati yang sudah dikuduskan Tuhan ditolak terus. Akhirnya itu menempatkan diri orang itu di pinggir. Yang menaruh siapa? Tuhan? Bukan. Ya orang itu sendiri. Begitu ya. Ingat ya cerita tentang perceraian. Nah ya, itu kan memang Tuhan menyerahkan, begitu ya, orang yang sampai menikah 2 kali, itu kan Tuhan menyerahkan kepada keinginan hatinya, begitu. Jadi itu bukan idenya Tuhan, bukan kemauannya Tuhan, tetapi karena kedegilan hati dari manusia. Ya, jadi jangan salah persepsi ya Bapak Ibu. Kalau kita baca ayat ini seolah-olah kok Tuhan ini memang sengaja gitu buat mainan, gitu ya, manusia ini ditaruh di tempat-tempat licin gitu ya, supaya nanti bisa didorong jatuh dan hancur binasa. Bukan karena Tuhan yang jahat, tapi memang manusianya sendiri itu yang maunya seperti itu. Jadi ini suatu kiasan yang ditulis oleh Daud. Nah seperti itu Bapak. Jadi ternyata orang-orang fasik yang kelihatannya mujur, kelihatannya itu hoki gitu ya, kelihatannya kehidupannya itu semakin meningkat, padahal orangnya sombong, orangnya jahat, tidak mau Tuhan-Tuhanan, mungkin gitu, tambah mungkin mengolok-olok kita yang kita sungguh-sungguh sama Tuhan, ya, membuat kita tuh kecewa, mungkin gitu. Nggak usah Tuhan-Tuhanan lagi, ngapain kamu ke gereja, ngapain, udah biasa-biasa aja lah kayak aku. Nah mungkin seperti itu. Mungkin kita pernah dengar ada seorang teman, sahabat kita atau keluarga kita yang mengatakan gitu sama kita, membuat kita ini down, begitu ya, tapi kok tetap mujur, tetap luar biasa. Nah ini ternyata Daud akhirnya dikatakan dia melihat, begitu ya, akhir hidup dari orang-orang fasik tadi. Akhir hidupnya adalah kebinasaan. Mungkin bahasa gampangnya enak di dunia, begitu ya, nanti kalau mati masuk neraka. Siapa yang mau Bapak Ibu? Lebih baik kita hidup di dunia ini kita happy, begitu ya, mati ya masuk surga. Amin. Kenapa saya katakan happy? Meskipun kita ini mungkin tetap mengalami masalah. Kenapa? Karena ada kekuatan Tuhan yang selalu menopang kita. Asal apa? Salah satunya seperti lagu pujian yang kita tadi nyanyikan berkali-kali berulang-ulang ya, pada saat kita mau bersyukur, pada saat kita tetap mau menaruh Tuhan itu di dalam hidup kita, ada kekuatan, ada rasa syukur kita bisa tetap bersuka cita. Amin. Makanya kita di dunia tetap happy bersama dengan Tuhan. Kalau nanti Tuhan sudah panggil kita pulang, kita masuk surga. Amin. Itu tujuan kita, bukan happy saat ini di dunia, mati masuk neraka. Wah, jangan Bapak Ibu, sia-sia, percuma kita hidup di dalam dunia ini kalau seperti itu. Kita dikasih kesempatan yang baik ya Bapak Ibu. Amin. Kita mau ambil kesempatan itu untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Nah Bapak Ibu, kalau anak Tuhan itu sudah mulai iri hati, khususnya terhadap orang fasik, itu pasti saya katakan akan terjadi satu kemunduran di dalam rohaninya. Pasti dia akan kecewa sama Tuhan. Dia akan mulai menarik kegiatan-kegiatan rutin secara rohani di dalam kehidupannya, mundur rohaninya. Dan ini yang menjadi tujuan utama dari iblis, supaya anak Tuhan itu sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Ini tujuan utamanya iblis, selalu mengocoh kita, selalu menarget kita, selalu, mungkin bahasa Jawanya itu ngimpingi kita. Kita tuh selalu diimpingi begitu. Ya dibikin masalah, kalau dibikin masalah tetap kuat, wah dibikin
mujur begitu ya, mujur terus karena dia tahu oh anak Tuhan ini kalau dikasih berkat terus pasti tinggalkan Tuhan. Nah dia tahu terus ngimpingi begitu ya, terus begitu supaya apa? Tujuannya mundur rohaninya. Nah, salah satu kemunduran rohani itu anak Tuhan bisa alami pada saat dia iri seperti Daud tadi. Makanya Daud mengaku sebelum dia tahu semua ini dia sempat terpleset, dia mau tergelincir, maksudnya jatuh, maksudnya rohaninya itu jatuh, tidak Tuhan-Tuhanan lagi, tidak lagi percaya dengan Allah Israel pada saat itu. Mulai malas berdoa, mulai malas beribadah, mulai malas melayani Tuhan. Hati-hati, ini targetnya dari kuasa jahat. Oleh sebab itu firman Tuhan pada sore hari mengingatkan kita supaya kita tidak iri hati terhadap orang fasik. Seperti apa yang diajarkan yang sudah ditulis oleh Daud, Bapak Ibu. Nah, hal yang pertama, langkah pertama Bapak Ibu, kita harus tahu dulu, yakin dulu seperti yang ditulis oleh Daud yang kita pelajari dalam Mazmur pasal yang ke-73. Kita harus yakin dulu akan akhir dari hidup kita. Kalau kita tidak tahu akhir dari hidup kita, saya percaya termasuk saya pun akan ragu. Mungkin kita kalau di gereja, tadi sekali lagi saya ulangi kata-kata saya, kita akan yakin, wah ini kan pas kita dipompa, kita kuat, kita habis menyanyi, memuji Tuhan, merasa kita ini, wah iman kita ini mentok, begitu. Sehingga rasanya masalah, enggak apa-apa, pokok aku pasti ditolong Tuhan. Wah, kita bisa ngomong seperti itu. Loh itu loh, orang itu enggak Tuhan-Tuhanan, tapi mujur. Dia tambah begini, tambah begitu, luar biasa loh, dia sombong, nggak usah rajin ke gereja, nggak pernah ke gereja, gitu ya, kenal Tuhan aja enggak, mungkin seperti itu, tapi hidupnya naik, katanya anak Tuhan, kehidupannya bisa naik, lah kamu stagnan, begitu ya. Nah, kalau kita di gereja, begitu ya, kumpul sama orang-orang yang seiman, apalagi kalau ngomongnya sama Ibu Rohani, Bapak Ibu Gembala, wah kita pasti enggak mungkin Pak, ya pasti aku tetap ikut Tuhan. Lu kamu nanti sakit loh, enggak apa-apa Pak, pasti Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, gitu ya. Tapi kalau sudah di luar sana Bapak Ibu, kita mengalami kehidupan kita sehari-hari, melihat, wih enaknya orang itu, wah aku masalahku tambah besar, masalahku malah bertambah. Nah ini bahaya. Nah kalau kita tahu akhir dari kehidupan kita, saya yakin kita tidak akan gampang iri hati, bahkan kita tidak mungkin iri hati. Kita harus tahu dulu. Karena apa? Mereka mungkin hidupnya makmur, orang fasik, buat dosa seenaknya, mungkin tanpa ada larangan hukuman apapun sepertinya, begitu ya. Nah kalau iri begitu ya, kita akan gampang, sekali lagi saya katakan, mundur dari Tuhan. Ini sangat bahaya. Oleh sebab itu kita harus ini apa namanya, patri begitu ya dalam pikiran dan hati kita, bahwa akhir hidup kita itu bersama dengan Tuhan. Akhir hidup kita itu di surga, itu tempat kita, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita di dunia ini yang sudah dikasih kesempatan yang baik sama Tuhan, itu kita sia-siakan dengan apa? Dengan iri. Melihat enak sih orang itu, begitu. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Akhir aja. Ini yang kita percayai, kita imani, begitu ya. Kita teladani tokoh-tokoh Alkitab, begitu ya, yang ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab Bapak Ibu sekalian, mereka sudah mengalami lebih dulu, begitu ya, mereka lebih tahu lebih dulu. Nah kita tinggal melihat saja, gitu, kita tinggal nuruti saja, kita teladani saja apa yang mereka sudah tuliskan, mereka sudah lakukan. Pernah iri, pernah mau jatuh, ya kita jangan ikut-ikut seperti itu. Daud bisa seperti itu karena dia tidak tahu. Nah kita saat ini harus tahu seperti apa yang sudah Daud tahu lebih dahulu, itu duluan. Oh kehidupannya seperti itu. Ternyata mereka itu
bakal jatuh, bakal binasa, bakal kena hukuman. Tapi kalau aku tidak iri, aku tetap ikut Tuhan, meskipun mungkin aku gulung koming begitu ya, mungkin aku harus mengalami banyak badai, banyak masalah, tidak penting, pokok endingnya baik. Amin. Amin. Endingnya pasti sesuatu yang indah, dan selama itu pasti Tuhan tolong aku. Itu percaya Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan cuma lihat endingnya saja. Endingnya sudah pasti goal, endingnya sudah pasti baik bersama dengan Tuhan. Tapi saya yakin pada saat kita mengalami masalah-masalah dalam hidup kita, Tuhan itu tidak pernah merem Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah tutup mata. Satu ayat mengatakan tetap kita digandeng sama Tuhan, kita tetap disertai. Jangan kita merasa sendiri, jangan pernah kita merasa dulu aku ini orang terkutuk paling ya, orang dosaku gak diampuni paling sama Tuhan. Salah Bapak Ibu. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk tebus dosa setiap kita. Kita sudah dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus. Harus pede Bapak Ibu, aku sudah dikuduskan sama Tuhan, hidupku pasti diberkati. Kalau aku mungkin masih mengalami masalah, tidak apa-apa, Tuhan tahu, pasti Tuhan izinkan, dan Tuhan pasti tahu kekuatanku sampai di mana. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan aku, Dia tahu segala-galanya, khususnya terhadap diriku. Nah, kita perkatakan kata-kata iman seperti itu terhadap diri kita sendiri. Saya mengalami banyak hal Bapak Ibu, bukan cuma ujungnya saja saya dipulihkan. Ternyata di dalam saya mengalami setiap badai masalah dalam hidup saya sangat merasa begitu ya, bahwa saya selalu disertai oleh Tuhan. Saya dikasih kekuatan sama Tuhan sehingga saya tetap mampu untuk bersyukur. Nah, kalau ini bolak-balik Bapak Ibu, kalau kita sudah merasa kita disertai Tuhan, kita akan mampu untuk bersyukur. Dan pada saat kita bersyukur firman Tuhan, ada berkat tambahan lagi, dikasih kekuatan lagi kita. Nah, oleh sebab itu jangan terus kita lemas, tidak bergairah dalam kehidupan. Jangan Bapak Ibu terus lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Taat firman Tuhan, jangan berbuat dosa, hidup dalam kekudusan, terus berusaha. Mungkin Bapak Ibu jatuh bangun, begitu ya, di dalam melakukan seperti itu, tidak apa-apa, jatuh bangun lagi. Waduh, aku salah Tuhan, perbaiki supaya aku tidak salah lagi. Melalui kuasa Roh Kudus, aku pasti dimampukan untuk melakukan kebenaran bersama dengan Tuhan. Nah, terus kita lakukan, maka saya yakin kekuatan demi kekuatan, mujizat demi mujizat pasti Bapak Ibu rasakan. Sampai nanti Bapak Ibu bisa melihat, oh begitu, urusanku belasan tahun yang lalu, urusanku tahun yang lalu, ternyata Tuhan izinkan terjadi, oh untuk ini. Bapak Ibu baru bisa tahu itu nanti, begitu. Ya seperti Daud tadi, dia mengaku, oh iya aku sampai jatuh. Mungkin kita pernah ngomel gitu ya, oh iya dulu aku mestinya tidak melakukan itu. Kalau aku tidak melakukan itu, pasti hidupku lebih enak. Nah itu kan pikiran kita manusia Bapak Ibu. Ya, pada saat itu kita semua ingat kok, aku sudah doa sama Tuhan, tapi Tuhan juga izinkan aku melakukan sesuatu itu. Nah, tidak usah disesali, tidak perlu. Kalau kita sudah seizin Tuhan, tidak perlu kita sesali hal-hal yang sudah kita lakukan beberapa tahun lalu, belasan bahkan puluhan tahun yang lalu. Asal itu kita sudah izin Tuhan, saya yakin endingnya pasti baik. Amin. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang langkah yang kedua, nah kita punya pola pikir bahwa kita ini jangan pernah iri dengan sesuatu yang cuma sementara. Kenapa? Ya karena kehidupan orang fasik itu cuma sementara, akhirnya masuk di dalam dunia orang mati. Saya katakan, ini kan cuma sementara hidup dalam dunia. Tapi saya sering juga mengatakan begini Bapak Ibu, kalau kita ini mungkin sakit begitu ya, sakit tertentu mungkin, yang mungkin sampai kita dipanggil pulang Tuhan pun sakit kita tidak sembuh, misalnya seperti itu contoh. Bapak Ibu tidak perlu kecewa, itu cuma sementara.
sukses begitu ya. Wah, aku kayaknya enggak sukses begitu ya, tapi aku percaya aku sukses, tapi enggak ditunggu enggak sukses-sukses. Sudah, biar aja Bapak Ibu enggak usah terus mikiri hal-hal seperti itu cuma sementara, sehingga tidak memberikan kesempatan hati dari Bapak Ibu untuk mulai iri. Kalau seperti itu bahaya, kita bisa jatuh dalam iri. Nanti kalau Bapak Ibu mengatakan, oh aku pasti disembuhkan sama Tuhan, aku pasti dikasih begini sama Tuhan, begitu sama Tuhan, itu belum terjadi. Mungkin Tuhan izinkan memang menunda waktu itu. Kalau kita patokannya cuma itu saja, kehidupan cuma di dunia saja, bahaya, kita bisa juga iri hati. Jadi kita sudah nggak usah iri-irian lah. Pokok aku ikut Tuhan, aku ngikuti jalannya Tuhan. Kalau toh Bapak Ibu sampai di dalam usia kita bersama, sampai game point lah, begitu lah kata kasarnya, sampai kita dipanggil pulang oleh Tuhan, itu belum terjadi, enggak apa-apa. Kehidupan yang lebih lama itu aku lebih berbahagia. Nah, kita harus punya prinsip seperti itu, supaya kita enggak gampang kecewa sama Tuhan, enggak gampang iri, begitu. Ya, kalau saya lihat ada beberapa orang yang, wah kalau temennya itu kaya, begitu ya, punya kuasa, wah dia bangga, begitu ya, wah dia bangga, dia ceritakan kemana-mana. Itu malah kayak kasarannya kayak menyakiti dirinya sendiri, begitu, membuat gusar. Mereka iri terhadap orang fasik. Nah, kalau sudah jatuh di dalam keirian, rohaninya mulai turun. Tadi saya katakan dia tidak akan tenang. Jelas toh, kalau orang tuh rohaninya melorot, saya yakin tidak akan ada ketenangan dalam dirinya, nggak akan ada yang namanya kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Keirian itu menimbulkan ketidakpuasan. Nah, memang sebenarnya manusia itu kan makhluk yang tidak pernah puas. Saya katakan, saya seringkali kasih perumpamaan, kalau Bapak Ibu punya uang tabungan, begitu ya, oh aku cita-citaku punya tabungan 1 juta, gitu ya. Mungkin uang kita masih 100-200 ribu. Pada saat kita sudah punya tabungan 1 juta, wah senengnya setengah mati, betul. Tapi setelah itu cita-cita kita beda lagi, bukan 1 juta, 10 juta. Nanti kalau sudah sampai 10 juta, wah seneng, wah aku berhasil, begitu ya. Tapi setelah itu apa puas dengan 10 juta? Tidak puas lagi. 100 juta, berapa miliar, berapa belas, puluh, mungkin ratus, bahkan mungkin triliun, begitu ya. Tidak pernah puas. Itu manusia, itu manusiawi. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita, gitu ya, mengatakan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Itu yang akan membuat kita bahagia. Nah, tapi kalau dibalik, kalau anak Tuhan itu malah iri, anak Tuhan itu pasti tidak akan pernah merasakan yang namanya damai sejahtera, kebahagiaan. Nah, seperti itu Pak Dewi. Jadi janji Tuhan saya yakin pasti digenapi. Tuhan datang untuk memberikan hidup, dan hidup di dalam berkelimpahan. Yohanes berapa itu? 10 ya, ayat yang ke-10 kalau tidak salah. Nah, seperti itu. Ini janji Tuhan terhadap setiap kita. Kita imani saja Bapak Ibu. Berkelimpahan ini tidak mesti harus harta loh, tidak mesti harus kekuasaan, tidak mesti seperti itu. Tetapi hidup berkelimpahan bisa diwujudkan dengan hidup yang penuh kedamaian, hidup penuh dengan kepuasan, hidup penuh dengan sejahtera. Itu penting Bapak Ibu. Saya melihat banyak orang yang kaya, punya kuasa, tapi tidak punya kedamaian. Itu lebih apa namanya, tidak enak, begitu. Lebih tidak apa ya, itu bukan target dalam kehidupan kita sebagai manusia. Saya katakan target hidup kita dalam sebagai manusia, kalau Bapak Ibu renungkan, itu adalah sukacita, ada kedamaian, ada keplong, rumah tanggaku bahagia, aku bisa bahagia dengan pasanganku, dengan anak-anakku, anak-anakku bisa nurut sama aku.
gitu, bisa denger-dengeran sama aku, itu kan kebahagiaan, sukacita. Nah, berkelimpahan itu bisa juga seperti itu, nggak mesti berkelimpahan, wah aku harus punya duit banyak, tapi di lain hal yang lain nggak seimbang, ini juga nggak enak, gitu ya. Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik bagi setiap kita, amin. Ya, dikatakan berkelimpahan. Jadi berkelimpahan ini salah satu artinya juga seimbang, Bapak Ibu. Maksudnya ya, kalau orang bahagia, sukacita, punya kedamaian, ya tidak mungkin lah orang itu pasti tidak punya uang, begitu ya. Ya tidak mungkin seperti itulah. Minimal kan Tuhan janji sama kita kasih kecukupan, amin. Ya, kecukupan. Kalau kita dikasih kekuatan sama Tuhan, kita dikasih lebih. Nah, itu janji Tuhan. Oke, itu yang kedua. Ya, jadi jangan iri terhadap yang sementara. Semua hal yang ada dalam dunia ini itu cuma sementara. Ya, yang kekal itu cuma di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah kita harus tetap berjalan pada jalan Tuhan. Nah, orang fasik tidak pernah suka dengan jalannya Tuhan, saya katakan. Ayub 21 ayat yang ke-14 dikatakan bagian terakhir, tetapi kata mereka kepada Allah, pergilah dari kami, kami tidak suka mengetahui jalan-jalanmu. Wah, seperti itu orang fasik. Jadi merasa terganggu dengan kegiatan rohani, dengan rutinitas. Misalnya kita ini ke gereja, kita berdoa, kita banyak baca firman Tuhan, kita melayani Tuhan, itu merasa terganggu orang fasik itu. Ngapain tuh kamu susah-susah seperti itu? Bahkan mungkin orang fasik akan mempunyai satu prinsip pendirian, oh itu anak Tuhan tuh rajin ke gereja minggu. Kalau gitu minggu kita meeting ya. Nah, seperti begitu, supaya membuat anak Tuhan itu tidak dekat sama Tuhan. Nah, ini Ayub mengatakan seperti itu. Mereka akan melihat perintah Tuhan itu sebagai suatu larangan yang tidak ada gunanya. Begitu, ngapain kamu harus begini? Ngapain kamu harus begitu? Kenapa? Karena dasarnya mereka merasa mujur, sehingga mereka congkak, sombong, membanggakan diri sendiri. Nah, itu orang-orang fasik. Nah, sebagai anak Tuhan, saya katakan perintah Tuhan itu murni, begitu ya. Mazmur 19 ayat yang ke-9. Murni ini maksudnya memurnikan. Firman Tuhan ini kalau kita lakukan, firman Tuhan itu akan menguduskan kita, akan memurnikan hidup kita. Nah, kalau kita murni, kalau kita itu kudus di hadapan Tuhan, saya yakin kehidupan kita itu pasti akan naik. Kita akan jadi kepala bukan ekor. Kehidupan kita akan naik bukan malah turun, gitu ya. Nah, seperti itu. Membuat mata kita ini bercahaya, Bapak Ibu. Maksudnya begini, kalau kita itu tetap berjalan pada jalannya Tuhan, mata rohani kita itu bisa tercelikkan, bisa melek, gitu. Kita bisa tahu, oh ini yang benar, oh ini yang salah, oh ini akhir hidup dari orang fasik itu seperti itu. Sehingga kita bisa tahu, oh jadi aku tidak perlu lagi iri. Nah, seperti begitu. Nah, ini akan membuat kita bisa melihat yang namanya kebenaran. Nah, kalau kita bisa melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, kita tahu, bisa membedakan ini yang salah, ini yang tidak. Saya yakin kehidupan kita akan penuh dengan berkat Tuhan. Hidup kita akan jadi selalu bersuka cita. Gitu. Tapi kalau kita tidak mengikuti jalannya Tuhan, kita tidak berjalan pada jalannya Tuhan, kita ragu nanti. Oh, orang fasik itu tetap enjoy hidupnya. Begitu. Tapi kalau kita tahu, oh iya, aku benar-benar yakin, aku tahu bahwa kehidupan akhir dari orang fasik itu seperti itu. Oh, ini tercelik. Mata rohani kita itu terselit. Kita tahu, oh berarti Tuhan itu seperti begitu. Oh, kalau aku melakukan seperti ini, oh seperti itu. Ya, aku ya bisa merasakan kebahagiaan, sukacita, dan sebagainya. Jadi firman Tuhan, Bapak Ibu, sekali lagi mengingatkan kita pada sore hari ini supaya kita tidak iri, begitu ya, terhadap dalam tanda kutip kemujuran dari
orang-orang fasik di sekitar kita yang hidupnya itu saya katakan tidak baik, karena itu firman Tuhan, bukan kata-kata saya. Ya, Daud mengatakan dalam Mazmur pasal yang ke-73 tadi, ada satu penghukuman, ya, ada satu kebinasaan yang didapat oleh orang-orang fasik. Nah, sebagai anak Tuhan, kita mau tetap berjalan pada jalannya Tuhan, firman Tuhan, kebenaran, ini yang bisa mendatangkan berkat yang komplit begitu bagi setiap kita, baik itu berkat di dalam dunia ataupun nanti kehidupan setelah kita hidup di dalam dunia ini. Nah, dan yakin benar bahwa akhir hidup kita itu pasti masuk surga, Bapak Ibu. Ini perlu kita ketahui, tentunya bila kita tidak menjadi iri, begitu ya, tidak menjadi iri dan tetap mengikuti jalan-jalan Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala, Bapak Ibu. Bersyukur Tuhan pada sore hari ini kalau kami boleh belajar tentang kehidupan hamba-Mu Daud yang sebelumnya sempat tergelincir, sebelumnya sempat akan jatuh, mundur rohaninya pada saat tidak mengetahui akhir dari kehidupan kemujuran dari orang-orang fasik di sekitar dari Raja Daud hamba-Mu ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, dengan pembelajaran pada sore malam hari ini, kami boleh mengerti, kami boleh tahu, dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima saat ini boleh termeterai di dalam hati, dalam hidup, di dalam roh kami, sehingga kami boleh Tuhan selalu ingatkan pada saat kami akan jatuh di dalam keirian terhadap orang-orang di sekitar kami yang mujur, tetapi mereka bukan tidak percaya terhadap Engkau Tuhan, orang-orang fasik, dan biarlah Engkau mengingatkan kami untuk kami tidak perlu iri terhadap hal-hal yang sementara, karena kehidupan kami, akhir kehidupan kami itu beda Tuhan dengan akhir dari kehidupan orang-orang yang fasik. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami percaya Tuhan sudah memberkati setiap kami yang hadir, yang sudah dengar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Rohani, Bapak Ibu Gembala kami, Tuhan berkati mereka semua, Tuhan urapi setiap mereka Tuhan, untuk mereka boleh dapat kekuatan yang baru, sukacita, sejahtera, damai-Mu, untuk mereka boleh menggembalakan kami untuk lebih hari lebih mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Ya, terima kasih kepada Pak Edi yang sudah melayani. Diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita tidak iri ya dengan orang-orang yang tidak benar. Biasanya mereka keadaannya mujur, tapi itu hanya sesaat. Siapa yang menabur dia akan menuai. Kalau kita nabur yang baik, kita nabur dalam kebenaran, pasti kita juga akan menuai yang indah dari Tuhan. Ya, oke, kita akan responi firman Tuhan juga mengakhiri ibadah. Silakan dan bareng-bareng lewat yang kita katakan banyak yang Tuhan perbuat di dalam hidup. Semuanya rancangan indah. Engkau Bapa yang mengerti segala apa yang kami perlukan, dan kasih-Mu yang sempurna itu selalu dinyatakan di dalam hidup kami. Mari sama-sama kita bagi diri. Kita katakan banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di
terjadi hal-hal yang tidak kami harapkan, namun tetap kami percaya Tuhan selalu baik adanya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami terima meteraikan dalam hati kami, sehingga tetap kami teguh di dalam Engkau. Kau berkati hamba-Mu Bapak Kendi yang sudah menjadi selalu berkat menyampaikan pesan kebenaran firman. Tuhan urapi, Tuhan pakai lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Semua rekan-rekan sepelayanan yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu, Engkau sumber segala berkat yang akan memberkati dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang tidak bisa hadir, atau untuk mereka-mereka yang membutuhkan bantuan doa, untuk mereka-mereka yang sakit, Tuhan Engkau jamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Orang yang sedang menghadapi masalah pergumulan, ialah iman kami tetap teguh di dalam Engkau. Satu keyakinan kami bahwa Tuhan pasti menyatakan pertolongan tepat kepada kami. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dan penambahan usia yang Tuhan beri membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa surga, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus harus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Terus kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati kita sekalian sampai berjumpa di waktu